Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Fian. Di sini aku akan menjelaskan mengenai manifestasi oral sifilis. Yang pertama, apa sih sifilis itu? Oke, untuk definisi dan etiologi dari sifilis. Sifilis ini atau yang biasa disebut dengan raja singa adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Penyakit ini merupakan penyakit kronis yang bersifat sistemik. Sifilis juga merupakan penyakit progresif dengan gambaran klinis aktif serta periode asimptomatik atau stadium laten. Bagaimana sih penularan dari sifilis? Sifilis ini bisa menular dari berbagai cara, terutamanya seperti melalui kontak seksual dengan pasangan yang terinfeksi, melalui penis, vagina, anal dan oral, kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi. Dapat juga terjadi dari ibu yang menderita sifilis ke janinnya, melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan, melalui produk darah atau transfer jaringan yang telah tercemar. Selanjutnya ada stadium sifilis. Yang pertama adalah sifilis primer. Masa inkubasinya 3-90 hari setelah terpapar dari inokulasi langsung. Ciri khas dari sifilis primer ini adalah chancre. Bisa berupa lesi tunggal atau jarang multiple dan sering muncul sebagai ulcer yang keras dan tanpa gejala. Meski dalam beberapa kasus kadang terasa nyeri. Perlu diperhatikan, chancre ini sangat infeksius karena ini merupakan tempat inokulasi dan biasanya menyerang area mukosa genital. Sekitar 4-12% pasien dengan sifilis primer mengalami chancre oral yang biasanya terlihat di bibir, lidah, mukosa pipi, gusi, langit-langit mulut, dan pilar tonsil. Selain chancre, pasien sering mengalami limfadenopati yang mungkin terasa nyeri atau tidak. Selanjutnya ada sifilis sekunder. Masa inkubasinya adalah 2-12 minggu, biasanya muncul gejala sistemik seperti demam, malaise, kelelahan, dan nyeri otot. Manifestasi klinis sifilis sekunder dapat berupa berbagai ruam pada kulit, selaput lendir, dan organ tubuh. Lesi kulit biasanya simetris, dapat berupa makula, papula, folikulitis, papulus squamosa, dan pustul. Jarang disertai dengan keluhan gatal. Untuk diagnosis sifilis sekunder ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan serologis yang reaktif dan pemeriksaan lapangan gelap positif. Treponema pallidum banyak ditemukan pada lesi selaput lendir atau basah seperti kondiloma lata. Kondiloma lata ini istilah untuk lesi meninggi atau papul, luas, putih atau abu-abu di daerah yang hangat dan lembab. Selanjutnya ada sifilis laten. Untuk sifilis laten ini yaitu apabila pasien dengan riwayat sifilis dan pemeriksaan serologis reaktif yang belum mendapat terapi sifilis dan tanpa gejala atau tanda klinis. Sifilis laten terbagi menjadi dini dan lanjut dengan batasan waktu kisaran 1 tahun. Dalam perjalanan penyakit sifilis akan melalui tingkat laten selama bertahun-tahun atau seumur hidup, tetapi bukan berarti penyakit ini akan berhenti pada tingkat ini, sebab dapat berjalan menjadi sifilis tersier. Yang terakhir ada sifilis tersier. Untuk sifilis tersier ini dibagi menjadi 3 grup sindrom yang utama, yaitu neurosifilis, sifilis kardiovaskular, dan sifilis benigna lanjut. Pada perjalanan penyakit neurosifilis dapat asimptomatik dan jarang terjadi dalam bentuk murni. Pada semua jenis neurosifilis terjadi perubahan berupa endarteritis obliterans pada ujung pembuluh darah serta degenerasi parenchymatosa yang mungkin sudah atau belum menunjukkan gejala saat pemeriksaan. Untuk sifilis kardiovaskular disebabkan terutama karena nekrosis aorta yang berlanjut ke katup. Tanda-tanda sifilis kardiovaskular adalah
insufisiensi aorta atau aneurisma berbentuk kantong pada aorta torakal. Bila komplikasi ini telah lanjut, akan sangat mudah dikenali. Kemudian sifilis benigna lanjut atau guma merupakan proses inflamasi proliferasi granulomatosa yang dapat menyebabkan destruksi pada jaringan yang terkena. Disebut benigna sebab jarang menyebabkan kematian kecuali bila menyerang jaringan otak. Guma mungkin terjadi akibat reaksi hypersensitivitas infeksi Treponema pallidum. Lesi sebagian besar terjadi di kulit dan tulang. Lesi pada kulit biasanya soliter atau multiple, membentuk lingkaran atau setengah lingkaran, destruktif dan bersifat kronis. Penyembuhan di bagian sentral dan meluas ke perifer. Lesi pada tulang biasanya berupa periostitis disertai pembentukan tulang atau osteitis gumatosa disertai kerusakan tulang. Gejala khas ialah pembengkakan dan sakit. Lokasi terutama pada tulang kepala, tibia, dan clavicula. Pemeriksaan serologis biasanya reaktif dengan titer tinggi. Pengobatan pada sifilis. Kondisi klinis pasien perlu dinilai kembali dan diupayakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya reinfeksi dalam periode tahun pertama sesudah pengobatan. Pasien sifilis dini yang telah mendapat pengobatan benzatin benzilpenisilin dengan dosis dan cara adekuat harus dievaluasi kembali secara klinis dan serologis sesudah 3 bulan pengobatan dengan menggunakan uji FDRL. Evaluasi kedua dilakukan sesudah 6 bulan dan bila ada indikasi berdasarkan hasil pemeriksaan pada bulan 6 tersebut dapat dievaluasi kembali sesudah bulan ke-12 untuk dilakukan penilaian kembali kondisi pasien dan mendeteksi kemungkinan adanya reinfeksi. Pengobatan ulang pada semua stadium penyakit perlu dipertimbangkan jika tanda-tanda atau gejala klinis sifilis aktif tetap ada atau kambuh kembali. Terdapat peningkatan titer non-treponema atau FDRL test sampai 4 kali pengenceran dan titer tes FDRL awal yang tinggi, FDRL 1:8 atau lebih, dan menetap dalam setahun. Pemeriksaan cairan cerebrospinal dilakukan sebelum pengobatan ulang dilakukan, kecuali kasus reinfeksi dan diagnosis sifilis stadium awal dapat dipastikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.